Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Hakim Koimi dengan NIM 2212562. Saya di sini mendapatkan tugas mata kuliah dari dosen pengampu saya yaitu Dr. Hernanelis MPD dengan tema proses perencanaan pendidikan. Baiklah, terkait materi tentang proses perencanaan pendidikan, kita terbagi menjadi 5 materi, 5 poin, yaitu tentang penetapan sasaran, perumusan rencana, perincian rencana, implementasi rencana, evaluasi, dan revisi. Namun sebelum kepada 5 poin tersebut, kita harus mengetahui tentang pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Sedangkan, definisi perencanaan pendidikan dalam arti yang luas-luasnya adalah penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematik terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan murid-murid dan masyarakat. Selanjutnya, pengertian perencanaan pendidikan menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh suatu negara. Dan menurut Guru G, perencanaan pendidikan merupakan proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Dan menurut Albert Watterson, perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Selanjutnya poin pertama yaitu tentang penetapan sasaran. Penetapan sasaran ini dapat diketahui melalui beberapa pendekatan. Di antaranya, pendekatan kebutuhan sosial, social demand approach, pendekatan perencanaan ketenaga kerjaan, pendekatan untung rugi, pendekatan analisis keefektifan biaya. Untuk pendekatan yang pertama, perencanaan dengan pendekatan kebutuhan sosial menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan, yakni pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Misalnya, keperluan akan pendidikan yang memadai, yang implementasinya tertuang dalam bentuk kebijakan wajib belajar, pembebasan biaya pendidikan bagi kelompok masyarakat yang terbatas, secara ekonomis. Pendekatan ini membawa misi bagaimana perencanaan dapat mengakomodir agar semua orang dapat memperoleh pendidikan yang memadai dengan biaya yang wajar. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Setiap orang harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tidak dibatasi oleh ketidakberdayaan secara ekonomis, fisik, ataupun faktor sosial budaya lainnya. Selanjutnya itu pendekatan yang kedua, Manpower Planning Approach, menekankan pada kesesuaian atau relevansi antara lulusan, satuan pendidikan, dan keperluan akan tenaga kerja di berbagai bidang. Implementasinya tertuang dalam kebijakan, link and match, kurikulum berbasis kompetensi, penerapan konsep life skill, dan sejenisnya. Proses pendidikan dipandang sebagai wahana untuk mempersiapkan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang terdidik dengan baik, yakni SDM yang kreatif, inovatif, kompetitif, memiliki sikap dan kepribadian yang unggul, serta memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk hidup mandiri dan mengembangkan dirinya. SDM yang terdidik dengan baik akan menjadi manusia produktif yang dapat menyumbang pada keberhasilan pembangunan negara. Nah, poin ketiga, pendekatan untung rugi, cost benefit approach, menekankan pada analisis untung rugi yang lebih bersifat ekonomis dan berlandaskan pada konsep investment in human capital.
Pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya manusia yang akan mendatangkan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai moneter. Penyelenggara pendidikan akan mempertimbangkan berapa banyak investasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, keuntungan apa yang akan diperolehnya, dan berapa banyak. Adakah keuntungan langsung ataupun keuntungan tidak langsung atas program penyelenggara pendidikan tersebut? Masalah untung rugi menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsep ini juga menjadi dasar pemikiran bahwa banyak dana dialokasikan untuk pendidikan, akan semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh penyelenggara pendidik di masa yang akan datang. Nah, poin keempat tentang pendekatan yaitu pendekatan analisis keefektifan biaya. Pendekatan ini lebih menekankan pada penggunaan dana dan fasilitas yang secermat mungkin untuk mencapai hasil optimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertimbangan utama dalam pendekatan keefektivitasan biaya adalah berapa banyak budget yang tersedia untuk pendidikan. Pendidikan apa yang dapat dilakukan dengan budget tersebut. Nah, dalam konteks ini, dianut prinsip produktivitas, yakni dengan dana minimal diupayakan dapat mencapai hasil yang maksimal. Para penyelenggara pendidikan akan menghindari adanya pemborosan dalam pembiayaan pendidikan dan akan berupaya seoptimal mungkin agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara cepat dan tepat. Untuk poin besar selanjutnya yaitu tentang perumusan rencana. Nah, ada 3 langkah utama pendekatan strategis dalam konteks manajemen meliputi 1. Strategic planning yang dipandang sebagai upaya mewujudkan adanya dokumen formal. Yang kedua, strategic management yang dimaknai dengan upaya untuk mengelola proses perubahan, dan yang ketiga, strategic thinking yang dimaknai sebagai kerangka dasar untuk menilai kebutuhan, merumuskan tujuan, dan hasil-hasil yang ingin dicapai secara berkesinambungan. Perencanaan strategis merupakan pada adanya keterkaitan antara internal strengths dan internal needs. Kerangka kerja strategis manajemen yang dikemukakan Rowe terdiri atas 4 komponen utama, yaitu strategic planning, organizational struktur, strategic control, dan resource requirements. Dari keempat gugus komponen yang harus dikelola tersebut, aktivitas kuncinya terletak pada strategic planning, sebab pada fase ini dilakukan analisis tantangan dan peluang eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi atau lebih populer dengan sebutan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Poin besar selanjutnya yaitu yang ketiga, perincian rencana. Proses perincian rencana, penyusunan rencana strategis pendidikan dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu diagnosis, perencanaan, dan penyusunan dokumen rencana. Dalam perincian rencana juga ada tahap penyusunan dokumen rencana strategis, dirumuskan secara singkat, tidak terlalu tebal supaya mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh tim manajemen secara luas. Perumusannya dapat dilakukan sejak saat pengkajian telah menghasilkan temuan. Untuk menyelesaikan akhir, perlu menunggu hingga semua keputusan atau rumusan telah ditetapkan atau disepakati oleh semua pihak yang terkait. Selanjutnya untuk poin besar yang keempat ialah implementasi rencana. Menurut Rusdiana ada 3 dalam proses implementasi rencana. Yang pertama, hakikat dari implementasi perencanaan dalam lembaga pendidikan atau sekolah adalah menekankan pada relevansi, efektif, dan efisiensi di setiap proses pendidikan yang berlangsung. Dengan demikian, capaian tujuan dan sasaran perencanaan pendidikan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Kedua, tahapan dalam perencanaan pendidikan antara lain menganalisis kebutuhan dengan menggunakan analisis SWOT yang tadi. Yang dihasilkan dari analisis ini adalah peluang, hambatan, kekuatan, dan kelemahan dalam lembaga atau sekolah. Ketiga, selanjutnya proses perencanaan pendidikan, terutama dalam penyusunan. Selanjutnya poin besar yang kelima yaitu evaluasi dan revisi. Pada tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan sebagai feedback, masukan atau umpan balik.
Selanjutnya dilakukan revisi program untuk perencanaan layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik. Evaluasi adalah langkah yang digunakan untuk mengukur sejauh mana rencana pendidikan yang telah diimplementasikan telah mencapai tujuannya. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan, seperti hasil belajar siswa, umpan balik dari siswa dan guru, serta penilaian kinerja guru. Informasi dapat bersifat formatif, berfokus pada perbaikan selama proses, atau sumatif, berfokus pada hasil akhir. Hasil evaluasi digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan pendidikan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada materi yang kurang atau bahkan tidak tepat pada sasarannya. Terima kasih, saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.